Udah kelihatan ini wordnya. Yup. Oke. Oke. Ya, seperti yang kutulis di sini ya. Before you read further materials, you need to understand the basic concepts so that you won't get lost ya. Kalian perlu tahu, ini tahunnya udah berubah. Perlu tahu dulu konsep dasarnya sebelum kalian baca materinya lebih lanjut ya. Perlu tahu dulu konsep dasarnya sebelum menulis, sebelum menentukan, mengkategorisasikan apakah ini repetition, routines, atau bahkan apakah penelitian kalian itu sudah LE atau LS atau belum. Oke, langsung aja ya. Review sedikit. Anthropolinguistics, linguistic anthropology, ethnolinguistics semua sama aja, nggak perlu dibedakan ya. Semua sama, hanya beda penyebutan ya. Tempat developmentnya berbeda penyebutannya. Udah gitu toh ya. LA itu the study of language as a cultural resource and speaking as a cultural practice, ya kan? Nah, jadi studi LA itu harus melibatkan language and culture ya. Harus ada language and culture. Jadi intinya ketika kalian melakukan penelitian LA, kalian harus mencari reasons why. Kenapa sih kok mereka bahasanya kayak gitu? Kenapa mereka ngomongnya kayak gitu? Nah, pertanyaan kenapa itu bisa dilihat dari culture-nya ya. Segala pertanyaan kenapa itu dilihat dari culture-nya. Jadi ini language-nya atau practice-nya ya. Culture-nya ini ID-nya. Why? Kenapa kok mereka praktisnya kayak gitu? Ya. Sampai di sini oke ya. Culture sendiri itu apa sih? Gampangannya, culture itu adalah way of life ya. Cara pandang kita terhadap dunia. Bagaimana cara kita menjalankan kehidupan. Apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap salah. Pemikiran kita itu culture ya. Oke. Jadi jangan bingung loh, culture itu sing ndi sih? Ketika kalian interview itu ya, kalian tanya, kenapa sih kok anaknya diajar begini? Kenapa kok ngomongnya kayak gitu? That's part of culture ya. Itu bagian dari culture ya. Nah, nih diperhatikan nih yang di plot. So if your research has not touched these points, you haven't done any anthropolinguistic research ya. Jadi riset kalian, analisisnya itu harus menyentuh bagian culture, harus menyentuh jawaban why such linguistic practice appears. Kenapa kok ngomongnya kayak gitu? Kenapa kok bahasanya kayak gitu ya? Jadi nanti analisisnya harus ada alasannya itu. Itu part of culture. Oke. Nih, harus mencari hubungan bahasa dan budaya tersebut. Nah, kemarin ada yang tanya, apakah bahasa yang diteliti harus khusus atau hanya diketahui oleh community of practice itu saja? Tidak. Ya. Jadi misalnya, kita nggak perlu harus cari yang bahasanya khusus. Misalnya kayak K-popers itu tahu kata comeback, debut, solo album, first comeback stage kayak gitu ya misalnya. Gayo Daejeon, Entertainment Award dan sebagainya. Nah, tidak harus yang khusus-khusus seperti itu. Community of practice-nya juga tidak harus yang bersifat apa ya, kayak harus berbeda dari yang lain gitu. Tapi yang penting spesifik ya. Spesifik community of practice itu harus ditentukan secara spesifik supaya kalian lebih mudah analisisnya. Misal, oke, kalian mau meneliti K-popers. Siapa? K-popers siapa? Di mana? Fansnya apa? Kayak itu tuh harus jelas ya. Misalnya mau meneliti fansnya NCT di Twitter. Twitternya apa? Akun Twitternya apa? Base-nya apa? Ya, itu harus jelas. Tapi bahasanya nggak harus yang khusus dimengerti oleh K-popers toh, enggak
ya. Tidak harus. Yang penting tadi, gimana cara kita menghubungkan bahasa tadi dengan budaya, ya. Meskipun mereka ngomongnya kayak biasa, kayak misal ya, perkenalan. Halo, apa kabar? Namaku ini, kelahiran ini, atau umur sekian. Aku ngefans sama siapa nama, ya, nama idol, ya. Itu juga termasuk bisa diteliti dalam linguistic anthropology, ya. Nah, yang perlu kalian cari alasannya. Misal, kenapa sih kok introduction-nya kayak gitu? Kenapa harus melibatkan nama? Kenapa harus ada umurnya? Kenapa harus menyebutkan dia ngefans siapa dalam grup itu? Oke, jadi tidak harus bahasa yang khusus, ya. Nah, apa aja yang bisa diteliti? LA itu merupakan interdisciplinary study, ya. Jadi dia berpotongan atau gabungan dari berbagai macam studi. Pragmatics, sociolinguistics, psycholinguistics, semua itu masuk sebenarnya, ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan linguistics itu bisa diteliti. Yang penting unsur bahasa itu tadi kamu akan kaitkan dengan culture. Ya. Bisa kamu teliti turn takingnya, ya. Misal, kapan sih kita boleh gantian ngomong? Kapan kita nggak boleh memotong pembicaraan seseorang, kayak gitu. Turn taking. Politeness strategy, greetings atau introduction kayak tadi, ya. Speech functions, misalnya yang kemarin tak teliti di digital ethnography, itu speech function, ya. Kenapa kok fans itu menggunakan speech functions tersebut, ya. Yang kuteliti kemarin temuannya banyak apa ya, lupa, ekspresif kalau nggak salah, ekspresif. Nah, itu dijelasin kenapa sih kok ekspresif, ditanya caranya biar kita tahu culture-nya, caranya biar kita tahu pikiran dari subjek kita itu, ya di interview, ya, ditanyain kenapa sih misalnya kok seneng banget nonton NCT, apa yang kamu suka dari NCT. Pertanyaannya nggak langsung kayak kenapa sih kamu pakai expressive speech functions, ya mereka nggak ngerti, you know. Ekspresif itu apa, speech functions itu apa mana, ya kan. Jadi pertanyaannya itu yang mengarah ke situ tapi nggak directly ke situ, you know what I mean, ya. Seperti itu. Jadi kayak kemarin interviewku, contoh pertanyaannya kayak gitu. Kamu ngefans NCT itu sejak kapan? Pertama kamu suka NCT itu kenapa? Kenapa kamu suka NCT? Kayak gitu. Kamu ngikutin acara-acara NCT nggak? Kamu nonton YouTube-nya NCT nggak? Kenapa? Kamu subscribe nggak? Kenapa? Nah, dari situ kan kita tahu. Misal kemarin ada yang jawab, oh aku tuh suka soalnya mereka tuh lucu banget, atau soalnya mereka tuh bakatnya kayak gini. Nah, aku suka lihat videonya tuh soalnya mereka menunjukkan kedekatan, ada sudut pandang yang kita belum tahu selama mereka menjadi idol. Kita pengen tahu kehidupannya di off stage. Itu culture, ya. Terus yang bisa disimpulkan apa? Oh, ternyata fans ini merasa dekat dengan idolnya ketika dia tahu everything about their idols, ya. Oke, sampai di situ bisa dipahami. Nah, dari penelitian ini kita bisa munculkan banyak manfaat. Misalnya dari penelitian speech function itu tadi, ya, banyak ekspresif, ada juga direktif, ya. Direktifnya pas kapan, kenapa, itu juga perlu diteliti. Misalnya hasil dari penelitian itu nanti bisa dikembangkan ke industri K-pop, merchandise misalnya, ya kan. Apa yang harus dijual agensi untuk menambah fans misalnya, atau untuk menambah pemasukan. Oh, ternyata kedekatan idol dengan fans itu penting. Ya kan? Dan ini sebenarnya poin yang sudah ditangkap oleh agensi-agensi entertainment di Korea, termasuk SM Entertainment. Kemarin aku lihat conference-nya mereka, ya, tentang global entertainment or whatever it is, ya, aku lupa judulnya. Jadi CEO-nya tuh bilang, kita berusaha
supaya kedekatan antara idol dengan fans itu semakin bertambah. Berarti mereka sebenarnya udah nangkep poin ini gitu loh. And that's capitalism basically. Oke, mereka memperjualbelikan kedekatan fans dengan idol. Oke, that's just an example ya. Itu cuma contoh aja. Jadi kita mikirnya tuh harus out of the box gitu. Harus apa ya? Nggak sekedar oke, iki ekspresif. Oke, fansnya seneng. Oke, fansnya ngomentari wajahnya. Oke, fansnya ngomentari kedekatan idol ini dengan idol ini. You need to think why. Kenapa sih kok gitu? Sesuatu hal yang bagi kita biasa itu sebenarnya unik menurut budaya. Dan budaya yang aku maksud di sini dalam kasus ini ya, itu fan culture. Oke. Kita merasa biasa itu karena that's part of our life ya. Itu bagian dari gaya hidup kita. Bagian dari pandangan kita. Kayak ya jelas lah, ya mestilah. But we need to think, kok mesti ngono? Kenapa kok hal tersebut jelas? Kenapa harus seperti itu, tidak begini? Itu harus dipikirkan, oke? Switch functions bisa, code switching bisa, address forms, whatever. Pokoknya berkaitan dengan linguistics, dan nanti kalian cari hubungannya dengan culture. Itu LA, oke? Nah, kalau language socialization itu berkembang dari LA, dia lebih spesifik konsepnya daripada LA. LS itu tetap melibatkan culture ya, karena memang berkembang dari LA. Tapi dia punya aim tersendiri, dia ada interaction, harus ada interaction, dan pastinya ada agency. Ya. Jadi mengutip dari Swevelin and Ox ya, 1986, LS itu adalah socialization through the use of language and socialization to use language. Jadi mensosialisasikan budaya melalui bahasa dan sosialisasi untuk menggunakan bahasa itu sendiri. Oke. Gimana caranya kita pakai bahasa ini yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah budaya dari speech community itu. Nah, itu aim-nya dari LS itu apa? Yaitu tadi itu make a competent speaker. Untuk membuat speaker itu kompeten. Speaker yang kompeten itu bagaimana? Ya speaker yang bisa menggunakan bahasa sesuai dengan budaya. Appropriate to the culture, ya. Appropriate to the culture itu gimana? Ya kita tahu kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diem. Gimana cara kita ngomong yang baik dan benar, yang sopan, sesuai budaya, ya kan? Ke siapa kita harus ngomong, apa yang harus dibicarakan, that's part of culture, ya. When you know that, it means that you're a competent speaker, ya. Okay? Karena culture setiap community itu beda, pasti itu, ya. Oke. Nah, LS itu harus ada interaction-nya. Ada interaction between experts and novices, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai agency. Expert, novice itu agents, ya. Agents of socialization. Expert itu siapa? Expert itu bukan apa kayak ahli like professor, bukan kayak dosen atau peneliti, bukan kayak gitu. Expert yang dimaksud di sini adalah orang yang punya knowledge tentang bahasa dan budaya dari community itu. Oke. Bisa teachers, parents, bisa juga friends, ya. Pokoknya dia yang punya pengetahuan lebih tentang bahasa dan budaya dari community itu. Novice, ya, novice itu yang punya knowledge less, ya, less knowledge, dan aim to get more knowledge, bertujuan untuk mendapatkan knowledge yang lebih tentang bahasa dan budaya itu sehingga dia bisa menjadi competent speakers. Oke. Bisa novice itu bisa learners, orang yang belajar bahasa, ya. Misalnya kayak aku belajar bahasa Korea, atau adik kalian belajar bahasa Inggris, atau malah adik kalian yang masih kecil belajar bahasa Indonesia, that's also learner, ya.
bisa juga newcomers. Dulu ketika aku pertama kali datang ke Surabaya, I don't know many words of Surabayan people ya, gak ngerti ketika lauk mereka sebut ikan ya, I don't know, I didn't know that. Sekarang udah ngerti ya. Nggak ngerti apa lagi ya, banyak pokoknya ya, kosakata yang aku nggak ngerti dan practically very different from what I use in Madiun ya. Jadi I was a novice back then ya. Dulu aku novice karena aku punya less knowledge and I aim to get more knowledge. I want to know. Ketika mereka nanya ikannya apa, Mas, itu maksudnya apa? Padahal mereka nggak masak ikan, for example. Karena dulu aku realize-nya begitu. Ini ibunya nggak masak ikan, kok aku ditawari ikan? Ayo bingung aku ya. Ternyata ikan maksudnya adalah lauk. Oke. Kayak gitu ya. Jadi LS itu harus ada ini. Dia ada aim-nya. Aim-nya itu to make a competent speaker. Ada interaction-nya. Ada expert, ada novice. Kalau tidak ada interaction, berarti itu bukan LS. Oke? Harus ada interaction. Oke? Kalau linguistic anthropology tidak perlu interaction. Misalnya kayak kemarin aku neliti komennya di YouTube ya kan, itu kan nggak perlu interaction antar fans misalnya. Aku lihat top komen, oh top komennya ini, oke sudah selesai. Nggak perlu dia ngomong ke siapa, ngomong sama siapa kan. Yang penting kayak speech function yang dia pakai apa gitu kan. Speech function yang dipakai apa, terus kenapa dia pakai speech function kayak gitu. Itu. I don't know whether my thought is right or wrong ya. Itu berdasarkan pemikiranku sendiri. Soalnya aku dari kemarin-kemarin, dari dulu itu mikir sebenarnya kayak LE sama LS ini bedanya apa sih? Terus kayak tak pikir-pikir, LE itu tidak perlu interaction, sedangkan LS harus ada interaction. Oke, sampai sini paham ya? Bedanya LE dan LS. Oke, methods-nya LE, LS sama aja, nggak ada bedanya ya. Sama-sama qualitative research approach ya, sama-sama kualitatif. Kenapa kok kualitatif? Karena ya tadi kan melibatkan interview, melibatkan observasi. Data kalian itu berupa words, linguistic data, words, utterances, ya kan? Datanya berupa utterances, terus juga tentang thought ya, pemikiran dari subjek itu apa tentang utterance mereka sendiri kayak gitu ya. Makanya qualitative research approach, bukan quantitative karena nggak ada numbers, nggak ada statistical test ya. Oke, pasti kualitatif. Jadi kalau ada yang tanya, boleh nggak partisipannya satu tok, anaknya satu tok? Ya nggak apa-apa, kan kualitatif. Kualitatif itu tidak melihat angka teman-teman. Yang penting your analysis is deep ya. Meskipun satu, dulu dibilangin Bu Laili gini ya, kualitatif itu meskipun subjek kalian satu, tapi kalau analisis kalian deep, that's even better. Cuma masalahnya penelitian kualitatif di luar, terutama di barat, masih kualitatif itu biasanya tetap banyak subjeknya, 200, ratusan gitu, nggak cuma 1-2, nggak puluhan lagi, tapi ratusan ya. Oke, semangatnya orang barat itu begitu. Oke, ethnographic research design ya, etnografi pasti pakai direct participant observation ya, harus mengamati secara langsung, menjadi bagian dari community, ada field notes, ada interview. Kenapa kok harus ada interview? Karena kalian perlu tahu kan alasannya kenapa kok mereka kayak gitu. Nah, caranya gimana ya? Melalui interview. Nggak bisa selain interview. Ya bisa sih, kalian melalui literatur, baca-baca buku, referensi, jurnal artikel bisa. But still, you still need interview. In my opinion ya. Karena kalau buku itu pastikan subjeknya sudah berbeda. Oke.
Oke, these are technique of data collection. Caranya mengumpulkan data seperti itu. Technique of data analysis ada dua, micro level analysis dan macro level analysis. Micro itu linguistic datamu tadi ya, yang berdasarkan dari observation, field notes, recordings, ya. Transcript itu linguistic data ya. Oke. Jadi misal kalau kalian meneliti repetition, ya kalian kategorisasikan dulu tipe repetition yang mana, itu micro level analysis. Macro level analysisnya itu adalah penjelasan dari micro itu tadi. Kenapa kok repetitionnya ini? Kenapa tipenya kok ini? Ya. For the broader social context alias the culture. Ya, culture-nya ini macro level social context. Oke? Macro level analysis. Sorry. Tuh. Above are all the basic concepts in LA and LS. Udah paham? Kalau udah paham lanjut, kalau belum paham tanya. Ada pertanyaan, masih bingung tentang linguistic anthropology, language socialization? Yap. Reza ya ini. Speech function itu matkul apa ya? Speech functions itu social linguistics. Bisa dilihat di bukunya Holmes. Oke. Oke. Ada lagi? Ri mau tanya. Ya, Arika ini. Nah, kalau misalnya kita observasi interaksinya ibu dan anak. Terus kita itu wajib jadi participant observation apa cuma observe aja nggak apa-apa? Sebenarnya harus participant observation sih, tapi karena ini buat latihan, sekedar observe nggak apa-apa. Tapi sebenarnya participant observation itu kan ada dua ya, aktif sama pasif, ya kan? Aktif sama pasif. Maksudnya participant itu adalah you know the subject, ya. You know the subject, personally, ya. Jadi kamu, maksudnya tadi ini kamu jadi passive participant ya sebenarnya. Yang benar itu penjelasannya kayak gitu. Kamu ikut mengamati, kamu tanya orang tuanya, kamu build connection dengan orang tuanya atau family yang kamu observasi, itu participant observation juga ya. Participant observation. Atau kamu kasih saran-saran ke orang tuanya, itu juga termasuk participant observation ya. Kayak kemarin misalnya Bu Laili kan ngasih saran, jangan nonton video yang selain bahasa Indonesia dulu aja, itu termasuk participant observation ya. Jadi participatory ya, cara kita berpartisipasi itu banyak. Oke. Seperti itu, participant observation. Kalau sekedar observation, itu you don't know the person personally ya. Itu sekedar observation. Oke, ada pertanyaan lagi? Ari, aku mau tanya, Ari. Ya. Buat yang micro level analysis yang buat linguistic data ini itu kan dari misalnya kayak contoh repetition. Nah, itu tuh cuma dari data hasil interview sama misalnya kalau pakai cuma interview aja itu nggak apa-apa kah, atau dari interview sama pas observasi? Oke. Sebenarnya ya, interview itu adalah bagian dari macro level analysis, karena yang kamu tanyakan pas interview adalah why, kenapa kok begitu ya sebenarnya. Tapi karena kita sedang di era pandemi, satu, dan kedua kita sedang we're still learning ya. Jadi nggak apa-apa sih interview itu, hasil dari interview juga digunakan untuk micro. Misalnya orang tuanya itu ngomong, oh iya mas atau iya mbak, anak saya tuh saya ajarin baca. Misalnya kalau saya bilang ini Budi, terus saya suruh
dia buat ngulangi apa deh ini Budi. Nah, itu kalian gunakan sebagai micro level analysis, contoh yang dia pakai itu. Oke. Nah, baru makronya adalah alasannya kenapa ya Bu kok harus di apa namanya di guide, apa sih di guide itu, ditunjukkan seperti itu diajarkan seperti itu ya misalnya. Oh iya Mas, soalnya biar dia tuh cepet bisa baca gitu loh, apalagi ini kan kalimatnya simple ya, jadi biar anaknya tuh gampang gitu loh Mas kalau belajar gitu. Tuh berarti dia berpikir bahwa oh ternyata orang tua itu punya part, ambil bagian dari the ability of children to read gitu, ya kan? And they want their children to be able to read faster, kayak gitu, tanpa harus mengandalkan sekolah. That's just an example. Oke, Aka? Oke, thank you Ari, paham akhirnya. Oke. Menguji. Iya, oh. Ada pertanyaan lagi? Ari mau tanya dong. Ya, Pak Nov. Kan aku kayaknya ngambil datanya kan dari caregiver. Nah itu apakah aku perlu juga tanya ke orang tuanya gitu untuk datanya? Apa cukup caregivernya aja? Lah, dia disosialisasinya sama caregiver apa orang tua? Lebih banyak ke dari caregivernya sih. Soalnya orang tuanya kerja semua kan dua-duanya gitu. Nah, ya. Nah, ini ya, makanya kalau kalian mau LS, kalian harus tentukan dulu expertnya siapa, novice-nya siapa, ya. Kalau kamu expertnya caregiver, ya udah fokus ke caregiver aja nggak apa-apa. Oke, makasih. Tapi kalau kamu pengen punya apa ya, pengen ngerti alasan lebih lanjut misalnya, kenapa kok harus diserahkan ke caregiver, boleh tanya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tanya juga nggak apa-apa. That's okay. Oke? Makasih, Pertanyaan lagi? Ri. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Jadi itu konsepnya ya teman-teman, harus dipikirkan dulu sebelum kalian lanjut. Oh aku LS apa ya? Nah, repetition tak apa. Dilihat dulu. LS ada socialization-nya nggak? Dia ada aim ini nggak? Ada interaction-nya nggak? Yang jadi expert siapa? Yang jadi novice siapa? Itu harus ditentukan dulu. Oke, supaya nanti kalian nggak bingung pas analisis juga. Jadi dari awal tuh udah jelas, oh expertnya caregiver, novice-nya children, sudah selesai. Tidak membahas di luar itu. Ya. Kayak di researchku itu misalnya expertnya teacher, novice-nya learner, sudah. Oke. Itu harus di limit dulu ya di situ. Kalau ini belum di limit, jangan berpikir untuk melanjutkannya dulu ya. Ini dulu, dasarnya dulu di limit. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada kayaknya ya. Kalau nggak ada, baru kita lanjut yang spesifik pembahasannya ya. Kalau LA itu nggak ada spesifiknya teman-teman, nggak ada macam-macamnya kayak LS. Pokoknya LA itu hubungannya language and culture, udah selesai. Spesifiknya di language-nya, kalian mau bahas apanya? Speech function-nya, greetings-nya, introduction-nya, politeness strategy, kayak gitu-gitu. Spesifiknya di language-nya. Oke? LS, ya. Language socialization yang kita pelajari itu ada 2. Iya, ada yang kurang ini sebenarnya ya, peer language socialization. Ya udah, nggak apa-apa nanti. Yang pertama kita belajar tentang strateginya ya. Strategi cara melakukan language socialization. Yang kita pelajari itu ada narratives, repetitions, and routines ya. Narrative itu pokoknya yang bercerita. Entah itu mau menggunakan buku cerita, bertanya, menyuruh anak bercerita, menanyakan kejadian di sekolah, menjelaskan, itu naratif ya.
Pokoknya apapun yang melibatkan telling or explaining something itu naratif, ya. So you don't need to be confused. Kalau Yuri ini anaknya setiap pulang sekolah itu ditanyain, kok setiap pulang sekolah kan online ya, setiap habis sekolah itu ditanyain, tadi sekolahnya ngapain, pelajarannya apa, itu naratif, ya. Oke. Terus misalnya lihat TV, katakanlah apa, Thomas ya, Thomas, Dek itu namanya apa Dek? Kereta. Kereta itu bunyinya gimana? That's also narrative actually ya. Narrative dengan cara describing ya. Describing the object, labeling ya. Jadi naratif itu ada lagi isi-isinya teman-teman. Ada labeling itu tadi. Ada elicitation, ada expansion of narrative ya. Itu silakan dicari-cari lagi referensinya. Repetition, pengulangan. Repetition itu berbeda dengan routine ya. Kalau pengulangan itu ya mengulangi utterance sebelumnya, respon utterance sebelumnya ya, supaya dengan tujuan untuk membenarkan. Itu repetition. Kalau routines itu produk dari repetition, makanya ada prompting routines, ya. Prompting routines, revoicing routines, kayak gitu. Repetition routines. Ya. Jadi rutin itu apa? Rutin itu recurring patterns to get certain goal. Kalian mikirnya gini, ya terutama yang cewek-cewek, kalian punya morning routines atau night routines ya. Buat skincare kalian, tiap pagi kalian rutin pakai skincare A, B, C. Setiap malam D, E, F. Rutin ya. Recurring pattern, pola yang terus kalian ulang-ulang setiap pagi dan malam to get certain goal. Goalnya apa? Untuk membuat kulit kalian makin putih, bersih, bersinar misalnya. That's routines ya. Kalau repetition itu dibedakan berdasarkan tipe-tipenya. Nah, kalau routines misalnya dia pakai revoicing tipe repetitionnya ya. Nah, berarti itu nanti menjadi revoicing routines. Dia melakukan revoicing. Kenapa kok melakukan revoicing? Tujuannya apa? To get certain goals ya. Gitu. Prompting routines, revoicing routines, guided repetition routines, language play routines ya. Kayak gitu. Nah, makanya repetition and routines itu nggak bisa dipisahkan karena routines itu adalah recurring patterns. Recurring patterns kan berarti include pengulangan. Ya. Jadi kemarin ada yang tanya, ini misalnya ya, kalau setiap mau berangkat ngaji katakanlah ya, itu anaknya selalu diminta salim dulu atau pamit dulu sebelum berangkat. Itu berarti repetition atau routines? That's routines ya. Routines. Karena dia mengulangi pattern yang sama to get certain goal. Goalnya apa? Gak ngerti ya, pamit itu goalnya apa? Supaya aku ngerti kalau kamu sudah pergi, atau untuk menghormati orang tua misalnya. That's routines ya. Kenapa kok routines bukan repetition? Kan nggak ada ini pengulangan kata-kata dari previous utterance ya. Misal kayak gini, tak tulis di mana? Dek, ayo pamit dulu. Ini routines karena nggak ada kalimat sebelumnya, tidak ada respon dari previous utterance, itu routines ya. Kecuali kalau nih ada example of revoicing. Say that you wanted to do maths and you suddenly saw the math space was full. What should you do, Marty? Do something else. Do something else and sit in the space that isn't full. Ini kan repetition yang muncul sebagai respon dari kata ini, dari utterance-nya Marty, do something else. Terus di repeat. Nah, ini repetition. Kalau ini routines,
Ngerti ya bedanya? Kalau repetition harus ada utterance, respon dari suatu utterance. Kalau routines itu bukan, beda. Oke, semoga paham. Nah, jenis-jenis repetition itu ada 4. Revoicing, prompting, guided repetition, language play. Ya, kemarin tuh banyak yang tanya bedanya revoicing, prompting, dan seterusnya ini ya. Pertama, you need to know, revoicing itu adalah, ya semua ini pengulangan ya. Bedanya, revoicing itu tidak harus sama persis ya. Tidak harus sama persis, bisa dimodifikasi, dan tidak menggunakan, pertama ya, tidak menggunakan explicit or direct verb. Ya, tidak menggunakan kata say this, repeat after me, nggak pakai kayak gitu. Misalnya kayak ini ya contohnya, do something else, langsung teachernya ngomong, do something else and sit in the bus that isn't full, ya kan? Dia langsung revoice, dia ulangi kembali kata do something else tapi expand, ditambahi ya kan, and sit in the bus that isn't full, tanpa menggunakan kata say this or repeat after me. Oke, revoicing. Prompting itu pakai explicit or direct verb, say this misalnya, atau repeat after me. Look for the ball. Where's the ball? Here it is. Say, ya, say it's here, in here. Say it's here. Jadi ini explicit verb namanya. Jadi jelas kalau kamu tuh diminta untuk mengulangi atau mengatakan sesuatu hal yang mengatakan sesuatu hal dengan benar ya. Itu prompting. Sampai sini oke ya perbedaannya. Nah, terkadang agak problematic di guided repetition, kalian bingungnya. Soalnya guided repetition itu sama-sama pakai explicit verb. Nah, terus apa bedanya dari prompting sampai guided repetition? Lek podo-podo gawe explicit verb. Bedanya, prompting ini merupakan respon dari interaksi sebelumnya atau di luar repetition ya. Coba lihat ini. Look for the ball. Where's the ball? Here it is. Say it's in here. Ya. Ini kan merupakan bentuk respon dari ini. Coba kalau siapa nih Lobohang ini nggak ngomong kayak gini, pasti ini juga nggak akan ada. Coba apalagi kalau grandmanya nggak ngomong gini, ya kan? Promptingnya nggak akan ada. Jadi prompting ini mau benerin kata sebelumnya atau ucapan sebelumnya. Nah, kalau guided repetition itu adalah merupakan interaksi itu sendiri. Maksudnya gimana? Ya, startnya dari awal itu memang repetition. Ini di kelas bahasa Perancis ya. Dia mau muridnya itu mengulangi untuk latihan pronunciation. Jadi dia ngomong bonjour papa, repeat ya, repeat after me, ya kan. Nah, ini kan explicit verb, tapi dia dari awal udah repetition. Kalau ini beda, dia nggak dari awal. Oke, kelihatan ya bedanya. Terus diulangi terus, bonjour papa, bonjour papa, bonjour papa, bonjour papa, bonjour mon fils, allez-y, ya kan, hello my son, go on, ya kan, lanjutkan. Ini juga explicit verb. Nah, très bien, encore, ya, again, satu kali lagi, ini juga explicit verb. Oke, sampai sini paham? Biasanya guided repetition ini di kelas belajar bahasa, atau ngaji juga biasanya guided repetition. Karena kebanyakan memang contoh-contoh guided repetition yang aku temukan itu ya ini ki, belajar pronunciation bahasa Prancis, ngaji bahasa Arab, ya ngono-ngono.
Kalau language play itu include rhythm, ya, ritme, nada, sesuatu hal yang exciting gitu ya, yang tujuannya untuk menimbulkan amusement atau dispute. Contohnya ini dari penelitian di sekolah atau apa ya, pokoknya sekelompok community Thailand ya. Say what hole ya, hole, crab hole, what crab, what field, rice field ya. Ada ritmenya ya kan di situ. Lubang apa, lubang kepiting apa, ladang kepiting, ladang apa, ladang padi. Kayak gitu ya. Jadi ada main-mainnya di situ, ada playnya. Misal kalau di Indonesia itu kayak pantun, katakanlah orang Sunda ya biasanya. Misalnya yang itu loh, apa? Masak air biar mateng, kayak gitu. Itu example of language play juga. Betawi itu. Oh ya, oke, Betawi. Ya kayak gitu-gitu itu language play. Oke. Ya, itu repetition and routines. Terus kita juga belajar object of socialization, which is literacy socialization. To be honest ya, aku nggak terlalu baca banyak tentang literasi dan nggak begitu memahami terlalu dalam ya. Literacy socialization itu sesungguhnya expertnya Ibu Laili Hamidah ya, karena aku sudah baca disertasi S3-nya itu literacy socialization and it's wow, sangat expertnya. Literacy socialization itu expertnya Ibu Laili. Oke. Literacy itu berbeda dengan language ya. Literacy itu how you apply your knowledge, your skills, your ability, itu literacy. Ya. You may be able to speak English, but can you write a business letter? Ya. Kamu mungkin bisa ngomong bahasa Inggris, grammarnya benar, oke. Vocabnya benar, oke. Tapi kamu bisa nggak nulis business letter? Nggak semua bisa. Mengerjakan business correspondence, nggak semuanya bisa. Ya. Kayak gitu, itu literacy namanya ya. Jadi literacy itu berbeda dengan language. Kemarin ada yang tanya, apakah language development itu sama dengan literacy development? Beda. Language development itu berhubungan dengan linguistic, formal elements of language ya. Formal elements of language itu ya grammar, vocab, pronunciation, itu language development. Tapi kalau literacy development, how you use your knowledge of that language. Yeah. How you make a skill from that language, itu literacy. Oke, makanya ada istilah digital literacy ya. Bagaimana cara kita menggunakan digital things, gimana cara kita mengoperasikan handphone, laptop, online shop, Instagram, dan seterusnya. Itu digital literacy. Ada financial literacy ya, how you manage your money, gimana kamu tahu tentang tax, interest, ngerti ya, interest apa, bunga, rate, apa namanya rate itu ya, itu nilai exchange currency ya, investment, banking ya. Financial literacy. Emang ada orang yang belum punya financial literacy? Ada. Mereka yang masih nyimpen di celengan, nyimpen uang di bawah kasur, kayak gitu, berarti mereka belum mendapatkan financial literacy. Oke. Tapi kalau di kelas kita itu fokusnya ke written and reading literacy, literasi baca tulis ya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian mau meneliti literacy socialization, dispesifikkan dulu, kalian definisikan literasi yang apa, literasi yang bagaimana ya. Nah itu your work, tugas kalian harus cari referensi tentang literasi. Makanya kemarin kan Bu Laili bilang, kalau kalian meneliti literacy socialization, kalian harus punya referensi tentang ilmu literasi
Wes, itu silakan digoleki. Ya, harus dijelasin dulu literasi apa, literasi itu apa. Ya. Literasi apa, literasi itu apa, bagaimana, modelnya apa, bentuknya apa, itu harus dicari tahu dulu. Ya. Literasi socialization juga berhubungan dengan culture ya. Kenapa kok literasi tersebut? Kenapa aku bilang literasi tersebut? Karena kan banyak financial literacy, digital literacy, written literacy, reading literacy. Kenapa kok satu dari sekian banyak literasi itu dipilih untuk disosialisasikan? Kenapa tidak disosialisasikan? Kenapa mengajarkan baca tulis? Kenapa enggak? Kenapa dilesin? Kenapa enggak? Kenapa diajarin baca tulis sejak usia dini? Kenapa enggak? Ya. Caranya sosialisasi gimana? Kenapa cara sosialisasinya kayak gitu? Everything ya. Kita perlu mencurigai segalanya, oke? Nah, ini note yang sangat penting ya. Tidak perlu bingung apabila orang tua atau other expert atau caregivers tidak memberikan sosialisasi apapun terhadap anaknya atau other novices. Semua pasti ada alasannya. Jadi kalau misalkan kalian bingung ya, Dori di keluarga ini loh dia nggak ngapa-ngapain, orang tuanya nggak ngajarin apa-apa, nggak diajarin baca tulis, nggak dibeliin buku. That's also something you can observe actually. Kenapa kok nggak dibelikan buku? Kenapa kok nggak diajarkan? Apa alasannya? Ya itu tadi, kalian cari tahu melalui interview. Pokoknya ya, dalam LA or LS research ya, apapun temuan kalian itu bisa dikerjakan. Makanya kemarin pas aku penelitian, sopoe sembarang kalir tak catet ya. Dan sekarang I'm writing 3 journal articles ya dari satu penelitian kemarin. Yang pertama itu hubungan Korean language and Confucianism part of LA ya. Terus buat ini itu LS, stance taking practices. Yang satunya nanti buat skripsi, repetitions and routines. Literasi juga bisa sebenarnya, tapi I'm not interested. Udah capek. Oke. Tinggal bagaimana cara kita membuka pikiran kita. We need to think differently to solve this question. Kenapa kok kita perlu think differently? Karena apalagi yang kita teliti kan sama-sama orang Indonesia. Ya. Jadi pasti kayak everything seems normal, kayak ya wajar lah, ya pastilah orang tua harus gini, mestilah orang tua harus gitu, kayak gitu. Atau mestilah usia segini harus begini. Tapi jangan mewajarkan atau menormalkan ya. Kita harus tetap cari tahu kenapa kok hal tersebut normal, kenapa kok hal tersebut wajar ya. Karena di society yang lain mungkin hal tersebut tidak normal, tidak wajar. Mereka punya caranya tersendiri. Dan itu unik sesuai budaya. Kita merasa normal, merasa biasa aja itu karena itu budaya kita. Kalau itu bukan budaya kita, pasti kita merasa aneh. Duh kok ngono sih? Anak kok dingenekno? Wong tua kok ngene, ya kan? Kayak gitu, ya. Kita merasa wajar karena itu bagian dari diri kita. Karena kita juga seperti itu, makanya kita merasa wajar. Jadi sangat perlu kita bertemu orang dari berbagai macam daerah ya. Kita perlu bertemu orang yang berbeda-beda supaya kita tahu bahwa dunia ini tuh dipenuhi oleh orang-orang yang sama sekali tidak sama dengan kita gitu. Bahkan pikirannya jauh berbeda dari kita. Cara pandangnya jauh berbeda dari kita. Dan dengan memahami itu, kita bisa jadi open minded. Oke. Kayak gitu. Oke, apakah cukup jelas atau ada pertanyaan? Oh iya, ada satu lagi yang aku bilang kurang tadi ya. Peer language socialization. Nah, kalau peer itu berhubungan dengan agensinya, ya.
Yang jadi expert di sini adalah peer atau friends, teman sendiri. Novice-nya juga peer atau friends sendiri. Jadi yang contoh language play ini peer language socialization sebenarnya, dia sesama teman, tebak-tebakan kayak gitu. Ya. It's just a matter of agency. Loh kok bisa teman sendiri jadi expert, ya kan? Bisa. Expert itu nggak harus guru, orang tua. Teman sendiri bisa jadi expert, ya. Karena kita balik lagi ke notion expert itu apa? Yang punya knowledge lebih. Ya. Kalau teman kalian punya knowledge lebih, ya that's the expert. Ya, dan dia mengajarkan atau mensosialisasikan bahasa atau budaya. Jadi nggak memandang statusnya apakah dia guru atau apakah dia orang tua, murid, teman sebaya. Selama dia punya knowledge lebih dalam suatu hal, itu berarti dia expert. Oke. Nah, nih contoh language socialization ya. Di drama 18 Again, kalau kalian lihat ya, language socialization ini shaming ya. Aku kasih contoh shaming sebenarnya. Nggak ada sih. Maksudnya kita nggak belajar shaming, but I just want you to get the point of language socialization ya. Jadi ceritanya ini ayahnya ya. Ini anaknya dari ini, namanya Deong. Si ayahnya ini sukanya ngomel-ngomel. Konde itu ngomel in Korean ya. Dia suka ngomel-ngomel ke anaknya. Dan ketika dia menjadi ayah, Deong ini jadi ayah, dia juga ngomel-ngomel ke anaknya. Siwu. Ini anaknya dari Deong. Oke. Jadi language socialization, what we use, what we say, itu pasti akan mempengaruhi seseorang. Ya. Jadi si ini berpikir gini, jadian, oh oke, I'm as a father. My father wants konde on me, ngomel, ya kan? Berarti aku sebagai ayah juga punya hak untuk ngomel, gitu. Ya, jadi ada value yang tersosialisasikan begitu. Oh, ngomel itu untuk membenarkan sikap anak. Terus akhirnya ditiru. Padahal dia unconsciously, secara nggak sadar kayak gitu. Padahal dia dulu ngomongnya gini, besok aku kalau sudah jadi orang tua aku nggak akan ngomel ke anakku. Ternyata apa? Unconsciously dia ngomel. Jadi itu ya, kita harus memikirkan language socialization ini. What I mean is, jika suatu saat nanti kalian pasti jadi orang tua ya, atau ya mungkin ada yang nggak pengen jadi orang tua, whatever. But if you speak or say something to others, you need to think carefully ya, karena itu akan mempengaruhi psychology, way of thinking, everything ya. Meskipun kalian secara sadar, oh aku nanti nggak akan kayak begini, tapi kalian sudah terpatri di alam bawah sadar, dan itu nanti unconsciously akan terulang pasti, teraplikasikan. Ini contoh dari drama 18 Again ya. Ada lagi dari True Beauty ya. Ini contoh dari peer language socialization ya. Di sini Lim Joo Kyung ya, without makeup, dan sini with makeup ya. Kenapa dia dari nggak pakai make up kok jadi pakai make up? Karena ada peer language socialization. Dia mendapat pressure dari teman-temannya. Teman-temannya selalu ngomong, wajahmu tuh jelek, kamu tuh ngapain di sini, kamu tuh nggak guna, kamu tuh jelek, kayak gitu ya kan. Selalu ngomong kayak gitu peernya ya. Jadi orang-orang yang ngomong kamu tuh jelek, kamu tuh jelek, kamu tuh jelek, itu expert, seolah-olah dia itu, if you want to survive in this society, you need to be beautiful, kayak gitu. If you want me to respect you, you need to be beautiful. Nah, maka dari itu terpatri di pikiran si ini, Im Joo Kyung ini, bahwa oh aku harus cantik. Tapi gimana caranya aku jadi cantik? Terus akhirnya dia ketemu, oh pakai make up. Oke. Kayak gitu, peer language socialization dari peer.
Coba kalau teman-temannya nggak gitu, nggak ngebully dia, kayaknya nggak akan ada cerita ini. Ya kan? That's peer language socialization. Tapi sebelumnya, apakah dia pakai make up ini? Enggak kan? Dia sebelumnya nggak pakai make up. Sebelumnya dia bahkan nggak berusaha pakai make up. Kenapa? Karena ketika di rumah, di family, dia dibilangi gini sama ibunya. Ini ibunya, ini Lim Ju Kyung pas masih muda ya. Nah, konteksnya, ini lagi kumpul keluarga. Terus keluarganya itu pada ngecek si Lim Ju Kyung ini kayak, aduh kok mukamu kayak gini ya, kok kamu kayak gini ya, coba kamu lebih cantik, coba kamu kayak gini-gini. Terus ibunya ngomong, you just need to study hard. Udah, kamu nggak usah mikirin mereka, kamu belajar aja. That's literacy socialization. Ya, bahwa in life ya, you need to be smart. Lek kon gak ayu ya kon kudu pinter, lek kon gak pinter ya kon kudu ayu. Itu literacy socialization-nya di sini. Ya. But in fact, faktanya gimana? Ternyata setelah dia menjalani kehidupan SMA ya ini, ya. Setelah menjalani kehidupan SMA, dia ketemu temen yang pinter nyanyi. Dia mau ditunjuk jadi penyanyi utama dalam paduan suara. Tapi karena mukanya jelek, dia tetap nggak dibolehin. Dia dapat peer pressure lagi. Itu juga jadi sosialisasi. Ternyata tetap muka nomor 1. Ya, kayak gitu. Meskipun kamu sehebat apapun, your talent is, your skills, your knowledge, if you're not beautiful, get away. Itu sosialisasinya dari drama ini ya. Oke, itu sekedar contohnya, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan? Sebenarnya aku tadi mau ngajak nobar, tapi kayaknya kelamaan. Ada pertanyaan dari sini? Mungkin kalian bingung dengan research kalian, dengan hasilnya, or whatever. Atau masih bingung dengan repetition dan lain-lain? Silakan. Rino tanya, Ya, apa? ini penelitian kita itu boleh tentang language socialization aja atau kudu lebih ke literasinya? Sebenarnya terserah kita sih. Terserah kita, nggak harus literacy. Kalau kamu pengen shaming, ya nggak apa-apa sebenarnya. Kamu pengen naratif, or just second language socialization, misalnya anaknya diajarin bahasa Inggris, nggak apa-apa. That's okay, nggak masalah sebenarnya. Tinggal kamunya aja, kamu lebih nyaman yang mana. Karena kalau kamu menentukan satu topik atau satu fokus, kamu nanti perlu baca materi itu. Kayak aku menentukan stance taking practices, gak tahu dipelajari naik kuliahan, yowis aku harus baca sendiri. Stance taking itu apa, stance itu apa, karena itu nanti jadi tugas kalian untuk menjelaskan. Oh iya, ini kan urutannya abstrak, langsung bodinya aja ya. Intro itu harus ada background plus teori ya. Jadi background, fenomenanya aja. Kalau kataku background ini, fenomenanya apa, kenapa ini perlu diteliti, kayak gitu. Terus teorinya apa. Nah, di sini kamu perlu jelasin teori nanti. Kalau kamu mau pakai second language socialization nggak apa-apa, tapi kamu nanti jelasin second language socialization itu apa. Kamu pakai shaming nggak apa-apa, tapi kamu jelasin shaming itu apa. Oke? Terus apa lagi? Methodnya yang tadi sama tak jelasin. Result and discussion ya, analisismu. Ingat, analisisnya harus ada language, ada culture, ada reasons-nya, why. Terus kemarin aku tanya Bu Lali, ini tidak perlu review of related studies ya. Jadi cukup kalian jelasin background-nya, fenomenanya apa, kenapa mau meneliti ini, kenapa ini harus diteliti, sama teorinya. Review of related studies nggak usah. Oke, Harika?
Oke, makasih Ri. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Sudah cukup jelas kah? Atau ada yang mau ditanyakan dari drama ini? Ari, aku mau tanya, Ya, apa? pas di bagian background itu, kalau misalnya mau pakai yang language socialization kan itu tetap juga harus ngasih tahu siapa novice-nya, siapa expertnya. Nah itu di background-nya dijelasin nggak? Misalnya kayak background apa, kayak demografinya si expertnya kayak gimana, terus si novice anaknya itu kayak gimana itu dijelasin apa nggak usah? Itu menurutku lebih ke methods-nya sih. Ya, methods of Oh, data collection, ya kan? Di data collection kan pasti ada participants-nya. Nah, oh participants-nya itu iya, kamu iya. jelaskan. Siapa yang jadi expert, siapa yang jadi novice, gitu. Oke, oke, oke. Termasuk kalau bisa Thank sebenarnya, you. ya itu tadi sih, social background-nya. Kayak umurnya berapa itu, karena apa ya, bisa mempengaruhi gitu loh usia itu. Usia, tinggal di mana itu mempengaruhi. Kalau dulu aku bilang, dibilang Ibu Laili kayak gitu. Social background. Ya, history itu mempengaruhi. Oke, ada pertanyaan lagi. Background itu cuma kayak fenomena. Misal kalian meneliti literasi, ya jelasin fenomenanya literasi bagaimana. Atau langsung aja spesifik literasi di Indonesia itu bagaimana. Ri, berarti social background kalau ibu sama anak itu lebih ke social backgroundnya ibu gitu toh? Iya sih. Mm-mm. Karena kemarin kan udah dibilangin ya kalau mau literacy socialization atau ya sosialisasi antara orang tua dan anak, kita fokusnya ke orang tuanya aja atau lebih fokus lagi malah ke ibunya ya. Karena kalau kalian neliti anaknya itu susah sebenarnya ya. Ribet itu. Rik, Mm-mm. kalau digital ethno itu backgroundnya perlu nggak demografi grupnya? Demographic groupnya ya, mungkin Perlu itu ya? nanti di methods sih. Kamu jelasin di methods kan, Eh, technique of data collection atau participantsmu ya kan, itu perlu di participantsnya, penjelasan Oke. tentang participants. Mm-mm. Oke, ada lagi pertanyaan? Karena background itu sangat mempengaruhi ya teman-teman, mempengaruhi ini hasil analisismu juga nanti. Termasuk apakah penelitianmu dilakukan secara online atau offline itu juga mempengaruhi. Karena kemarin aku pas sidang itu ditanyai Bu Emma, ini penelitian kamu full online, full offline atau gimana? Separuh online, separuh offline. Terus disuruh jelasin, so you need to clarify that in your technique of data collection that you did the observation online and offline because the interpretation would be different. Karena ketika online pasti kan uh, bat, apa interaksinya akan terbatas ya kan. Berbeda dengan offline. Kalau offline kan kamu bisa lihat langsung, bisa ikut berpartisipasi secara langsung kayak gitu. Oke, itu termasuk penjelasan dari qualitative research ya. Penelitian kualitatif itu harus dijelaskan everything in detail ya. Perbedaan kecil apapun itu akan menyebabkan interpretasi yang berbeda. Kemarin aku pernah tanya ke Bu Lali, Mem, ini kan saya ada 3 teachersnya, tapi ketiga teachers ini jawabannya nggak sama untuk pertanyaan yang sama. 2 jawabnya A, yang 1 jawabnya B. Itu gimana ya? Terus kata Bu Laili, ya nggak apa-apa, kamu harus laporkan semua itu. Every small difference itu
penting. Ya, kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ri, cek chat deh, chat room, Chat room, di chat. Google tah. Bentar ya. Oh, ternyata banyak chat. Mantap kali lah. Ya guys, ini berapa lembar kemarin Lili? 8 sampai 10, iya tak? Ntar tak cek lagi ya. Include references. Ada abstraknya nggak? Ada abstraknya. Ntar tak share lagi di grup ya tentang itu. Kemarin aku ya di chat Bu Laili kok. Ri, kamu nyimpen ini nggak format papernya yang kemarin saya kasih? Boleh minta nggak? Lah. Ibu iseng ngawai, ibu iseng lali. Nah itu udah ada itu. Oke, thank you Rifandi. Oh ya, title juga ya, titlenya harus spesifik sesuai dengan objek dan subjek kalian ya, community-nya harus spesifik. Misal kalian meneliti repetition ya, repetition and routines di apa, in family setting misalnya kayak gitu, atau repetition and routines from parents and children, from parents to children in the point of view of language socialization misalnya. Oke. Ya, jadi aku tanya partisipan kalau cuma satu nggak apa kan? LA nih, nggak apa-apa. Tadi kan udah tak jelasin. Qualitative research soalnya ini kan. Kalau cuma satu, tapi kamu bisa jelasin secara deep, that's even better. Ya, nggak apa-apa, partisipannya satu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Konde boomer, iya konde boomer. Omelan itu jansori. Tapi mereka bilangnya gekonde. Ada pertanyaan lagi kah? Sudah cukup jelas? Tak minum dulu ya. Atau masih ada yang bingung? Ini nama strateginya apa? Whatever. Halo Ri, Ya. Ri aku mau tanya, kalau misalnya kita pakai repetition ya kan, nah itu tuh fokus ke salah satu strategi aja atau mencakup semuanya ya yang diteliti? Thank you. Maksudnya mencakup semuanya ini, semuanya apa? Kan itu kan ada 4 strategi kan, nah itu tuh mending fokus ke salah satunya aja atau diteliti semuanya gitu, maksudnya yang ada itu apa gitu, jadi campur-campur. Oke. Kalau kataku sih, mending repetition and routines as a language socialization strategy ya. Jadi nggak usah difokusin revoicing aja atau prompting aja atau guided repetition aja. Mending langsung repetition and routines. Oke. Tapi kalau kamu mau fokusin juga apa-apa sebenarnya ya. Karena contoh-contoh jurnal yang aku temukan itu ya cuma bahas salah satu. Misalnya example di sini ya, yang aku taruh ini ya salah satu. Jadi example of revoicing ini dari buku ya sebenarnya. Ya dia bahas revoicing aja.
Ini example of prompting ya, di jurnalnya itu dia bahas prompting aja dan seterusnya. It's okay. Mau yang mana aja boleh. Rik mau tanya mau Iya, ngomong. silakan ngomong. Terus kalau misalkan aku pakai repetition and routine, berarti kan nggak semua harus ada kan? Kayak misalkan ntar aku ngomong adanya revoicing sama prompting gitu aja kan nggak apa-apa toh? Nggak Nggak kudu apa-apa. semua. Nggak apa-apa, nggak harus ada kan. Ya memang yang dipakai itu aja, ya mau gimana lagi. Oke. Ya nanti kamu laporin bahwa guided repetition and language play itu nggak ada. Terus kamu bisa jelasin juga kenapa kok nggak ada. Misalnya guided repetition itu terlalu kaku, misalnya anak nggak bisa mengikutin kalau harus diulangi secara secara kaku ya. Repeat after me, nggak itu tuh nggak bisa, dia nggak bisa fokus. Language play juga nggak bisa, mungkin bisa jadi karena orang tuanya itu nggak punya sense of humor misalnya, kan bisa jadi gitu. Atau nggak suka kalau belajar itu harus yang modelnya bernada, karena orang tuanya berpikir bahwa belajar itu adalah suatu hal yang serius, nggak boleh ada humor. Itu kan bisa. Jadi gitu contohnya teman-teman. Ada nggak ada itu ada penjelasannya, tapi tetepan. Kalau ada kenapa, nggak ada juga kenapa. Semua akan bermuara kepada pertanyaan why that happens, why that does not happen. Oke. Tapi nanti ya, Tias, Novita, atau siapapun yang meneliti repetition and routines, kalau misal kamu milih revoicing aja atau prompting aja, itu nanti harus dijelasin menurutku ya. Kenapa kok kamu milih revoicing aja? Kenapa kamu milih prompting aja? Kan harus ada ininya, rasionalisasinya. Kayak repetition itu kan ada 4. Why do you choose only one? Kenapa kok prompting aja? Significance-nya apa? Kayak gitu. That's better ya, that's better kalau kalian bisa menjelaskan itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa ya udah, mau gimana lagi. Toh kita juga masih belajar kan, ini nggak buat publikasi jurnal yang benar-benar jurnal. Kecuali kalau kalian mau publish ya, silahkan ditemani. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini contoh real ya, ketika aku mengajari ponakanku buat berhitung. Setiap kali aku mau gendong dia, selalu tak minta hitung dulu, 1, 2, 3. Tapi nggak langsung 1, 2, 3. Dia tak minta ngomong sendiri. Ayo 1, 2, ti. Biasanya itu sampai beberapa kali, dia nggak ngomong-ngomong. Ti, gitu terus, nggak dilanjutin. Ya.
Kalau kalian analisis, ini termasuk apa strateginya? Konteks tambahan ya, adikku itu sudah bisa ngomong 1-2. Sudah ngerti 1-2, tapi dia belum ngerti 3. Coba kalau kayak gini apa strateginya? Duar kok gak ada sing jawab iki, saya bingung berarti. Ya apa iki? Ada chat. Tuh. Apa ada chat ya? Ini nggak enak ya lek pakai Google Meeting ya. Repetitions, guided repetition. Guided repetition. Oke, benar, guided repetition, tapi nggak semua guided repetition. Mana sampai mana guided repetitionnya? Ngomong aja guys, timbang aku buka nutup chat box. Guided repetition benar, cuma mana sampai mana, karena ini sebenarnya nggak cuma satu strateginya. Yang waktu ngomong 1 ya gak sih? Sama yang ngomong 3. 3 yang ayo dilanjutin. Sampai Apakah sini, iya? guided repetition. Oh, Ini ya. bukan guided repetition lagi. Kenapa kok ini guided repetition? Karena diucapkan terus diulangi kan, 1, 1, 2, 2. Tapi ini kan nggak diulangi. Dia minta lanjutin. Ini apa namanya? Dia, padahal aku dewe. Gak tak lanjutin. Aku minta dia buat lanjutin. Gak ada yang bisa jawab. Elicitation itu memancing ya, biar dia ngomong sendiri. Itu elicitation. Elicitation ini salah satu strategi sebenarnya dalam language socialization. Jadi elicit ya, dipancing supaya dia ngomong, tapi kita nggak sampai selesai. Atau dibikin pertanyaan, habis 2 apa dek? 1, 2 terus? Nah, kita nggak kasih jawaban, tapi kita kasih arah menuju jawaban itu. You know what I mean? That's elicitation. Ya. Oke. Ini contohnya aja sih. Aku juga nggak ngerti apakah ini bisa jadi socialization. Kalau dia bisa 1, 2, 3, rewardnya adalah gendong. But I think you need to find a theory about this. Ada teorinya, tapi dari psikologi perkembangan, bukan language socialization ya. Aku pernah baca tentang reward and punishment.
ya udahlah nggak usah neko-neko. Kalau kalian neliti guided repetition ya sampai ini, berarti kan ini penjelasannya gini nanti. The expert menggunakan guided repetition untuk mereview ya apa yang telah diketahui oleh novice-nya. Tetapi untuk new knowledge si expert menggunakan elicitation karena expert berpikir bahwa novice atau children itu punya way of thinking sendiri. Mereka bisa berpikir sendiri sebagai subjek, sebagai addressee, sebagai orang yang diajak ngomong. Dan expert berharap bahwa novice akan mengisi apa yang kurang. Gitu. Expert berpikir bahwa novice memiliki cara berpikir sendiri. Expert berpikir bahwa jika semuanya diberikan secara mentah, itu tidak akan membuat novice berpikir mandiri. Yeah, that's what I think ya, and that is culture. Karena memang pikiranku gitu. Kalau adikku langsung tak omong 1, 2, 3 itu gak, bagiku kurang itu. Pasti apa ya, dia jadi nggak bisa berpikir sendiri gitu. Aku mau dia berpikir. Itu contoh ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada chat? Prompting, bukan prompting ya. Soalnya kan dia nggak membetulkan aturan sebelumnya. Jadi ini bukan prompting tapi guided repetition. Dimulai dari repetition itu sendiri. Ayo ulangi, ayo ngomong 1, 1, ya kan. Itu guided repetition. Tapi kalau di awal dia ngomong udah salah nih, tatu. Ulangi dek, bukan tatu tapi 1. Nah itu baru prompting. Oke. Ya, ada yang mau Arik boleh tanya. Mm-mm. Ini pertanyaan dari Anggi. Mm-mm. Jadi dia itu mau pakai labeling kan, tapi dia itu bingung pakai teorinya siapa. Pakai teori language socializations atau teorinya labeling or naming gitu katanya. Maksudnya gimana? Tapi dia fokusnya mau neliti labeling gitu. Iya, apa maksudnya? Pakai teori labeling or naming atau language socialization? Ya pakai teori keduanya. Tetaplah labeling or naming itu apa, ya kan? Nah kalau nggak pakai teori language socialization terus meh piye? Berarti nggak ada interaksi, nggak ada expert, nggak ada novice gitu lah an. Ya pakai keduanya tetap. Sama kayak aku bilang tadi kan, literacy socialization. Ya tetap pakai language socialization, harus ada agentnya, harus ada interactionnya dan seterusnya. Tapi juga kalian perlu referensi tambahan. Literasi itu apa? Model-model literasi itu apa? Contohnya apa? Kayak gitu kan? Kayak gitu, ya tetap pakai keduanya. Oke. Oh iya, Oke. ada ini, aku tadi nemu bagus sih. Mungkin beberapa dari kalian udah ketemu ya. Tentang literasi. Tapi ini kayaknya gitu. Ini kayaknya bagus. Nanti tak kirim. Dia ngasih pengertian literasi apa di sini. Tadi aku baca. Ya,
Oh ini, nih. Ya. Literacy is a set of skills to be acquired, and that literacy is a source of entertainment. Ya. Jadi dia pakai teorinya ini. Ya. Literasi itu adalah skills. Tapi literasi itu juga source of entertainment. Kalian kalau masih bingung what kind of literacy yang mau diteliti, kalian bisa lihat ini. Dia ngasih contoh apa namanya? Dia neliti macam-macam literasi sebagai skills, literasi sebagai sumber entertainment, itu diteliti di sini. Ya. Terus kalau satunya ini buat reading literacy. Tuh. Boleh nyala ta? Boleh apa? Boleh nyala ta? Anggi tanya lagi. Gini, dia tuh bingung gitu loh. Nah, yang jadi main teorinya itu language socialization-nya apa gimana sih, apa semua itu jadi teorinya gitu. Ya semua Dia nggak jadi paham. teori. Sama kayak aku kan, repetition and routines. Ya teoriku yang di theoretical framework di skripsi itu ya 3, language socialization, second language socialization. Kenapa kok second language socialization? Karena itu adalah kelas bahasa Korea dan isinya muridnya foreign students. Ya. Yang ketiga, repetition and routine. Semua itu jadi teori. Oh, berarti language socializations, terus literacy itu, terus baru labeling and naming itu ya. Gitu. Oke, makasih. Oke. Nah, ini kalau reading literacy ya dijelasin di artikel ini. Nah, dijelasin sama dia reading literacy itu apa? Is the ability of a person to understand the text as a whole, dan seterusnya, to apply, dan seterusnya, interpretation, to reflect, to evaluate, gitu ya. Terus di sini ada tipe-tipe literasi juga, ada baseline, functional, multiple. Tuh ya. Kayaknya bagus buat dibaca. Nanti tak kirim. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, aku akhiri ya. Sudah serius ada nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah datang di tutor antropolinguistik kali ini. Semoga papernya mendapatkan nilai yang baik, penelitiannya lancar, observasinya lancar, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Amin.